Shalom semuanya. Saya bersyukur Tuhan baik ya. Saya dengar Anda sedang berpuasa. Di Indonesia juga ada gerakan puasa. Saya mau pembukaan sedikit tentang puasa. Hidup tidak sempurna, kawan ya. Tetapi Yesus terlalu sempurna. Yang setuju katakan amin. Jadi begini, menangis itu boleh, tapi firman Tuhan bilang, menangis tidak merubah kondisimu. Menangis itu hanya reaksi sedikit boleh, tapi ingat, sedih, menangis itu tidak merubah keadaanmu. Tetapi berpuasa itu bisa merubah keadaanmu. Pak, ada ayatnya, Pak. Ada. Ini pembukaan. Gak usah dibuka di monitor, Anda catat aja. Yoel 2, Yoel 2 ayat 12. Yoel 2 ayat yang ke-12. Tetapi sekarang juga, sekarang ya, katakan sebelahmu sekarang. Demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu dan berpuasa. Dengan menangis dan mengadu. Nggak boleh nangis saja. Menangis dan berpuasa. Koyakkan hatimu, jangan pakaianmu. Koyakkan hatimu. Kalau nangis itu belum mengkoyak. Ya, puasa, Tuhan suruh, menangis nggak cukup. Menangislah dan berpuasa. Ya, sebab dia Tuhan, pengasihmu. Dia akan menyesal akan hukumannya dan akan membuat engkau dipulihkan. Itu yang pertama. Yang perjanjian baru, ini lebih ngeri. Tadi waktu Anda berdoa, Tuhan kasih kepada saya. Mungkin Anda bukan kurang doa, mungkin Anda tidak kurang beribadah. Tetapi Tuhan bilang, masalah yang ini beda. Gak cukup dengan doa. Ayo kita baca ya. Matius 17 ayat 21. Jenis ini, nah, tidak dapat diusir dengan doa aja, tapi dan berpuasa. Jadi kalau Anda sekarang sedang berpuasa, Anda sedang di jalur yang benar. Tetapi sebagai seorang hamba Tuhan dan ahli gizi, saya akan memperlengkapi Anda hari ini. Bagaimana puasamu tidak hanya membuat jiwa dan rohmu lebih baik, tetapi fisikmu lebih baik. Karena 1 Tesalonika 5 ayat 23 mengatakan, hendaklah kamu itu baik-baik dalam 3 hal. Manusia rohmu, manusia jiwamu, dan manusia fisikmu. Karena setan nggak bisa ganggu hatimu. Hatimu terlalu cinta Tuhan. Kamu sakit, ibadah. Kamu susah, ibadah. Cuma setan tahu, kamu masih tinggal di dunia, hidup dalam fisik. Ingat ya, kita ini manusia roh, punya jiwa, tinggal di dalam tubuh. Sorry ya, bukan gentayangan. Tepuk tangan aja pakai tangan, nggak pakai hati. Baca firman Tuhan nggak pakai hati, pakai mata. Jadi setan tahu nggak bisa ganggu hatimu dan roh. Tapi setan tahu bisa ganggu fisikmu. Dan ujung-ujungnya hati nggak cukup. Pingin ibadah aja pakai kaki. Jadi hari ini saya akan kasih kepada Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan suka ngomong begini loh. Jangan berbuat salah lagi. Supaya jangan terjadi hal yang lebih buruk. Atau bahasa kami namanya stadiumnya meningkat, anfal, serangan kedua. Jadi hari ini kita belajar, karena iman punya sahabat namanya hikmat. Dikatakan iman tanpa tindakan sia-sia. Saya sudah bertindak, Pak. Enggak, tindakanmu pakai hikmat manusia. Hari ini kita belajar hikmat yang dari Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan kesehatan dari sisi Alkitabiah. Tapi banyak jemaat bilang sama saya begini,
Pak Yohanes, pengertianmu bagus, tapi telat. Saya sudah sakit. Jadi waktu 10 tahun lalu kalau saya khotbah, ada yang dibawa kanker. Saya lagi berkhotbah, makanan sehat, tapi dia sedang kanker. Hati saya sedih. Iman saya percaya dia sembuh, tapi otak saya logika bilang sulit. Sampai 5 tahun yang lalu Tuhan izinkan saya mengalami kelumpuhan dan bisu. Dan Tuhan bilang, kalau ilmumu tidak bisa menolong kamu, aku Tuhanmu bisa menolong kamu. Yang setuju katakan amin. Karena itu sebelum khotbah kesehatan, saya akan jelaskan dulu kesembuhan itu nyata. Kesembuhan itu nyata. Kesembuhan itu nyata. Anda lihat gambarnya apa ini? Seorang perempuan yang memegang bukan jubah, tapi rumbai. Rumbai, ujung jubah. Jadi zaman dulu, seorang guru ya saya, pendeta, guru, nabi, bajunya ada rumbainya. Untuk apa? Untuk bisa dipegang sama orang yang najis. Orang yang najis. Dengarkan saya baik-baik. Kalau orangnya nggak najis, didoakan. Kalau orangnya najis, dia hanya boleh pegang jubahnya. Bukan jubahnya, ujung jubahnya. Anda pernah dengar nggak kisahnya, asalku jamah saja, ujung jubahnya aku sembuh. Nah, ini sebenarnya bukan jubahnya, rumbai. Kalau Anda di Israel, Anda coba beli aja oleh-oleh baju Israel, baju kuno, dia ada rumbainya. Ya, saya akan jelaskan. Mungkin Anda masih bingung bagaimana ribuan orang, 5.000 orang mendekat Yesus, semua nyentuh Yesus, tapi Yesus nggak tersentuh. Saya ulangi, semua menyentuh Yesus, Yesus tak merasa disentuh. Tapi ada orang yang tidak ibadah. Kenapa Pak Yo bilang tidak ibadah? Karena pendarahan 12 tahun itu najis. Tidak boleh ibadah. Tapi ketika dia pegang Yesus, Yesus merasa, wow, siapa yang pegang aku? Petrus bilang, aku. No. Andreas bilang, aku Tuhan. No. Ada something different. Kalau doamu dibandingkan ribuan orang pendeta berdoa, bagaimana doamu bisa didengar? Kecuali hari ini kita belajar, doamu ada kuasa percaya. Karena untuk menembus Tuhan, membobol pertahanan surga, hanya butuh kata paspor, percaya. Ketika dia menyentuh dengan asalku jamah saja jubahnya sembuh, itu bobol bentengnya Tuhan, sampai Tuhan bilang, tenagaku hilang. Tenagaku hilang. Petrus bilang, aku pendeta. Bukan pendeta. Tapi ada seorang yang sangat percaya. Yang diberkati Tuhan, katakan amin. Ini penting, saudara. Sorry ya. Sorry. Saya tidak mengizilkan Anda. Di New York ribuan orang berdoa. Di Indonesia ribuan orang berdoa. Supaya doamu menembus mengukir langit, harus dengan hati yang percaya. Kau harus bilang, asal hari ini aku ketemu Yesus, pasti aku disembuhkan Tuhan. Nah, ini paling penting, 712 orang lumpuh di Dr. Stone. Cuma saya yang jalan. Semua orang bilang, nggak apa-apa lumpuh, asal masuk surga. Tapi Tuhan bilang sama saya, enggak, kamu jalan dulu, baru ku panggil ke surga. Ada kesembuhan nyata. Hari ini kita akan belajar ini, supaya saudara jangan putus asa. Ingat, Tuhan itu baik. Kalau disuruh nggak berkati BMC New York setahun, nggak mau. Sebulan, nggak mau. 1 jam, nggak mau.
1 detik pun Tuhan suka berkati. Yang setuju katakan amin. Tapi setan tahu, kalau nggak bisa batalkan Tuhan, dia batalkan yang terima. Karena dia tahu mujizat gratis. Tapi untuk menikmati mujizat, nggak gratis. Butuh password. Percaya. Kalau Pastor Yongki memberi anaknya 1 kartu debit, isinya banyak, mungkin Keisha nggak dapat menikmati kalau nggak tahu passwordnya. Rasa sayang papa nggak berguna kalau anak nggak tahu passwordnya. Begitu pula dengan kita. Yesus bukan mau mati. Yesus sudah terlanjur mati. Berarti kamu harus terlanjur sembuh. Yang setuju katakan amin. Ini beda dengan kasus dia menyembuhkan orang. Zaman dia hidup. Perempuan, dosamu kuampuni. Dia karena 3 hari lagi dia mau mati. Seperti Pastor Yogi bilang, Pak Yo Makano, habis ini dia ke kasir bayar. Ini beda. Yesus sudah mati. Dia sudah ke kasir. Anda sudah sembuh. Yang setuju katakan amin. Tak kasih ilustrasi pelengkap. Pastor Yogi sudah bayar. Berapapun yang dimakan Pastor Yo, di cover. Masa saya masih merasakan dibayar? Sudah dibayar. Yesus sudah mati buat kamu. Bilurnya terlanjur robek buat kamu. Jadi kamu terlanjur sembuh. Tapi nggak berguna. Pak Yu ada ayatnya? Nggak ada. Kejadian bilang, kuciptakan tumbuh-tumbuhan. Dan jadilah demikian. Dan Tuhan lihat baik adanya. Tetapi pasal 2, pasal 3 beda. Belum ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Karena belum ada manusia mengusahakannya. Apa? Bertani. Nggak perlu. Hutan nggak ada petani tumbuh. Ternyata bahasa aslinya menjelaskan apa? Belum ada orang yang mengusahakannya. Artinya apa? Belum ada orang yang percaya. Percaya mengaktifkan dunia roh terjadi dunia fisik. Jadi Tuhan ingin Anda sembuh. Yang percaya katakan amin. Untuk menikmatinya kita harus percaya. Yuk, supaya kita tidak panjang-panjang, kita bingung. Pendeta ini bilang ini, pendeta ini bilang ini, kita lihat aja hasilnya. Rekaman CCTV surga yang terjadi waktu wanita ini pegang. Siap-siap ya. Ayo, siap-siap lihat. Perhatikan aja, saya akan pandu Anda. Dengarkan baik-baik. Nah, ini wanitanya. Nah, ini Andreas. Ini Yohanes. Dia bilang, aku mau. Oh, nggak bisa kamu najis. Nah, itu Yesus ya. Nah, semakin banyak orang. Semakin banyak orang. Sehingga mereka nggak bisa mendekat. Dia najis. Ini bilang, bisa nggak ya? Nggak bisa. Ya, ini Yesus. Dia bilang, tolong, tolong. Aku sakit, aku sakit. Nggak bisa, kamu najis. Akhirnya tiba-tiba darahnya keluar. Maaf ya, dari vaginalisnya keluar. Darah mulai keluar. Dia takut. Aduh, darahku netes lagi. Tapi dia bersimpulan. Aku harus mendekat. Aku harus nekat. Aku harus nekat. Kalau kamu sebelah nonton dengan 2 orang, katakan sebelahmu. Nekat, nekat. Ya, gitu ya. Nah, akhirnya semua orang mendekati, Tuhan, ada yang najis, boleh enggak? Tapi belum bisa sampai ketemu karena ribuan orang. Akhirnya Petrus bilang, enggak boleh. Kalau najis ya enggak boleh. Gitu. Nah, ini Yesus lagi dikerumuni, begitu banyak orang. Nah, ini Yairus. Yairus yang anaknya mau disembuhkan Tuhan. Nah, akhirnya dia nekat. Nah, ini ada orang bilang, hey, you najis. Najis, najis. Dipanggilkan pendetanya. Nah, ini najis. Nggak boleh najis di sini. Kamu nggak layak disembuhkan. Enggak, aku mau sembuh. Aku mau sembuh. Dia bilang, sorry ya, kamu nggak bisa kesempatan. Kamu, ini nekat, nekat, nekat.
Ayo, ayo kasih tepuk tangan. Ayo, teguh, semangat. Dia naik katakan, yes. Wow, who touched me? Who touched me? Who touched me? Saya aja mau nangis, saudara. Who touched me? Darahnya kering. Aku sembuh. Petrus bilang, ada apa? Itu aku. Bukan kamu. Who touched me? Everybody. Who touched me? I'm a question. Banyak orang pegang kamu. Siapa? Ada yang spesial. Something special. Siapa yang pegang aku? Dia najis. It's me. Saudara dengarkan baik-baik, dia tanya, kenapa pegang ujung? Karena aku najis. Ini Yairus. Yairus. Saya sampai menangis, saudara. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Jadi dia tanya, kenapa kamu pegang ujungnya, nggak pengen saya? Saya najis, Tuhan. Saya nggak layak. Tuhan bilang, saya nggak cari orang layak. Saya melayakkan orang yang percaya. Mau tepuk tangan buat Tuhan? Kadang-kadang saya ingat waktu saya sakit, istri saya kanker, ya. Tapi saya percaya, saya tanya Tuhan, kenapa kau izinkan kalau ujung-ujungnya saya bisa khotbah lagi? Kenapa Tuhan? Kita semua tahu ini setan. Tapi kita semua tahu setan izin Tuhan. Pertanyaan kita adalah, kenapa Tuhan izinkan? Tuhan jawab saya begini. Maaf saudara ya, saya terbaik emosional karena saya ingat. Gini, Tuhan jawab saya penting. Ini dengarkan saya baik-baik. Dengarkan saya baik-baik. Aku izinkan setan karena ada tanda petik expirednya. Katakan sebelahmu, masalahmu ada expirednya. Kalau Tuhan izinkan saudara, dia tahu ada expirednya. Yang nggak ada expirednya, cuma kasih Yesus. Mau tepuk tangan buat Yesus kita? Oke, saya akan mulai khotbahkan ya. Saya harapkan Anda sekarang nggak menduga-duga, udah tahu cerita aslinya, ya. Oke, ada tiga, agak cepat ya, yang kita pelajari sebelum dasar kesehatan. Anda belajar diselamatkan itu sama dengan disembuhkan. Ayo, katakan sebelahmu, diselamatkan itu sama dengan disembuhkan. Banyak orang Kristen percaya diselamatkan, tapi tidak percaya kesembuhan. Aku percaya, setan bilang gini, kamu gak apa-apa kanker, asal masuk surga. Tuhan bilang saya begini, enggak. Diselamatkan itu disembuhkan. Mazmur 103 ayat 3. Mazmur 103 ayat 3.
Aku yang suka menyembuhkan, aku yang suka mengampuni. Aku yang suka menyembuhkan. Pribadi yang sama itu bukan cuma suka ada ke surga. Hobinya bukan gambar. Hobinya bukan nyanyi. Kemana-mana. Alkitab mencatat, pagi sampai malam. Khotbah sebentar. Kerjanya apa? Menyembuhkan banyak orang. Menyembuhkan semua kelemahan fisik. Jadi Anda harus tahu ini, jangan ditipu setan ya. Setan nggak bisa batalkan Tuhanmu, dia bisa menipu kamu. Nggak apa-apa, sakit lumpuh, asal masuk surga. Nggak, Tuhan yang memasukkan aku ke surga, suka menyembuhkan orang. Pangkatnya namanya Yehova Rafa. Oke, kita akan masuk. Artinya apa, Pak? Anda lihat ayatnya ya. Oke, keselamatan dari Yesus itu mencakup fisikmu. Anda nggak usah nyatet, nanti saya kasih PDF-nya. Ya, keselamatan itu mencakup kesembuhan fisikmu. Ayatnya ada. Anda lihat ini baik-baik. Maka katanya kepada perempuan itu yang berdarah tadi, imanmu menyelamatkan engkau. Mana Pak? Menyelamatkan kan bukan sembuh. Lanjutnya baca. Pergilah dan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Pak, menyelamatkan Pak, bukan itu Pak, bukan sembuh. Ayo kita belajar. Anda lihat ini? Anda lihat ini Markus 5:34. Menyelamatkannya diklik yang hijau, diklik-klik keluar sosok. Bahasa aslinya ternyata yang kotak merah. Menyelamatkan, membebaskan, melestarikan, menyembuhkan. Jadi kata perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan. Benar. Sosok, benar. Menyembuhkan, benar. Jadi kita boleh ngomong, hai anakku, imanmu menyembuhkan engkau. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Saya kasih bonus ya, dengarkan baik-baik. Kalau aku percaya Yesus, aku dan seisi rumahku diselamatkan. Artinya apa? Artinya apa? Kalau aku ketemu Yesus, istriku sembuh. Waktu itu Mega dibius. Dengarkan baik-baik kesaksian saya. Mega dibius, nggak berdoa, nggak punya iman, dibius. Dokter bilang, nanti operasi ini kalau selesai, kalau hidup, kemo. Kalau mati, dok, ya mati. Tapi ada seorang suami yang waktu itu masih lumpuh, berteriak sama Tuhan. Janjimu Tuhan, sosok. Kalau aku ketemu Yesus, seisi rumahku sosok, sembuh. Operasi 4 jam. Dokternya bingung, kankernya hilang. Mau tepuk tangan buat Yesus. Itulah Tuhan kita. Jangan nunggu suamimu punya iman. Jangan nunggu anakmu punya iman. No, karena satu orang, menantunya nggak suka doa, diselamatkan. Ibrani mengatakan, satu orang no percaya Tuhan, anak dan menantunya diselamatkan. Satu orang percaya, istrinya kankernya hilang. Di balik istri saya percaya, bisu saya bisa khotbah lagi. Jadi saudara jangan tunggu yang sakit punya iman. Yang sakit jelas tidak punya iman. Pak Yu kok tahu? Saya merasa pendeta ngomong, tenang Yu, tenang, oh, tenang, tenang, kamu tidak rasakan lumpuh ya. Pendetanya kena sakit perut aja tanya saya. Kamu bilang saya tenang. Kamu bohong. Kamu diabetes aja yang kerat saya, Pak Pendeta. Kamu sekarang saya ngomong lumpuh. Tenang. Dari mana teorimu itu? Tapi Tuhan bilang, saya sedih bagaimana nanti wisuda anak saya lumpuh. Tapi saudara tahu, 26 April ini, anak saya bukan cuma lulus, tapi summa cum laude.
Dan saya sedih, Tuhan nanti dia wisuda saya kursi roda. Tuhan bilang, siapa yang bilang kamu lumpuh waktu wisuda? Dan Tuhan sekarang bikin saya berjalan sebelum wisuda. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya cerita ini supaya saudara tahu, ini bukan teori. Dulu saya dengar teori. Saya dengar Tuhan hebat. Tapi saya sekarang mengalami. Seperti Ayub, dulu kenal Tuhan, tapi aku mengalami. Karena itu aku mau cerita ini supaya saudara nggak belajar kesehatan dengan wow, tapi belajar Tuhan kita wow. Kita hanya belajar kesehatan bukan untuk sehat. Waktu COVID, dokter pendeta pun mati. Jadi pinter itu untuk menjaga kesembuhan dari Tuhan. Hari ini kita belajar nggak boleh makan ini, nggak boleh ini. Bukan untuk sembuh, tapi untuk menjaga kesehatan yang dari Tuhan. Oke ya, siap belajar? Sekarang kita masuk materi kesehatan. Nanti Anda ketik di Google, SOSO 4982. Nanti artinya ini, keluar semua ya. Ternyata, Anda lihat ya, SOSO adalah kata Yunani untuk keselamatan. Namun makna dasarnya lebih dari sekadar pengampunan dosa. Sosok juga mengandung gagasan penyembuhan fisik. Yang percaya katakan amin ya. Jadi gini saudara, nanti lain kali kalau saya isi lagi akan saya jelaskan doa Bapak kami. Tuhan jauhkan kami dari yang jahat. Dulu pikiran kita kan setan ya. Bukan. Bahasa aslinya poneros. Apa itu? Penyakit. Jauhkan kami dari penyakit. Gitu loh. Nanti saya jelaskan. Tapi hari ini saya akan jelaskan dulu tentang bagaimana menjaga kesehatan yang dari Tuhan. Kalau Pak Yu ini ketemu orang sakit tanya, ayo salah makan apa, ayo gitu ya. Tapi kalau Tuhan Yesus enggak loh. Dia waktu ketemu saya lumpuh, dia tanya begini, maukah engkau sembuh? Tuhan nggak rewel, nggak kayak Pak Yohanes rewel ini. Tuhan nggak rewel. Tapi setelah sembuh, dia rewel. Dia ngomong gini, jangan berbuat salah lagi supaya nggak terjadi hal yang lebih buruk. Jadi ingat, kesembuhan gratis. Tapi untuk menjaga kesembuhan, ya gratis. Hari ini kita belajar. Yang siap belajar, katakan amin. Ya, yuk kita masuk materi kedua. Siap-siap ya. Ini materi terbaru. Belum saya bawakan khotbah dimanapun. Ya, rencana ke Jakarta sama ke Singapura ini saya bawakan buat BMC New York, saudara-saudaraku semua. Ya, supaya Anda belajar hal yang baru hari ini. Anda yang di YouTube beruntung ya. Mengenal kolesterol jahat. Kolesterol ada banyak Pak Yu. Ada. Tanganmu kalau ditusuk jarum, keluar darahnya. Dari mana Pak Yu? Darahnya dari gang-gang ini. Jalan rayanya banyak, jalannya banyak ribuan. Dari ujung jempol tangan sampai kaki, kepala panjangnya belasan ribu kilometer. Jadi supaya nggak kesumbat, vitamin C lihatnya sini di bawah darah. Jadi makan jeruk, masuk lambung, ke hati fruktosa, diedarkan di hati, gang ini. Kalau jalannya nyumbat, kirimannya terlambat, migrain kamu. Makan ikan, omega 3, ke otak, kalau nggak masuk, jalannya kesumbat. Ngerti ya? Ngerti ya? Next. Ada LDL, ada trigliserid, gitu ya. Yang jahat-jahat ini ya, yang kuning baik HDL. Kerjaannya apa? Deng. Jadi HDL bisa membersihkan yang jahat. Pak tahu dari mana Pak? Nggak bisa pakai doa ya, nggak bisa pakai iman, harus tes ya. Katakan sebelahmu harus tes gitu ya.
Anda ini ngetes mobil ke servis mobilmu. Mobil kesayanganmu tidak pernah mogok, ganti oli, tapi tubuhmu mogok. Ya, karena kamu tidak pernah tes. Kalau tidak disuruh dokter, tes. Saya ngetes banyak pendeta ya, mereka tidak mau loh. Dites itu tidak mau. Tidak tahu karena apa, imannya kuat atau karena takut, ya saya tidak tahu. Tapi intinya mereka tidak mau ya. Kadang-kadang ada yang saya ambil darahnya itu berdoa syafaat. Saya bilang, doamu tidak merubah ya. Duh Pak Yo, airnya ada. Anda baca kejadian ya. Darah Habil berteriak dari tanah. Jadi kalau Anda saya coblos, darahmu keluar, darahmu teriak. Bos saya suka makan salah, gitu. Ketahuan dari itu darahmu, ya. Seperti darah Habil itu ya. Ayo kita masuk ya. Oke lanjut. Ada 4 yang harus Anda ketahui hari ini. Total kolesterol adalah tambah-tambahan HDL ditambah LDL, trigliserid dibagi 5. Saya ulangi lagi. Total kolesterol adalah kolesterol baik HDL ditambah kolesterol zat LDL ditambah trigliserid. Tapi hari ini kita mau bahas yang jahat, low density lipoprotein. Saya ulangi, low density lipoprotein. Tetapi perlu Anda ketahui, perhatikan saya baik-baik, kolesterol jahat itu tidak signifikan pembunuh. Tuhan ciptakan pasti tidak jahat. Akhirnya jadi jahat kalau kita merubahnya. Saya ulangi, di Google hanya bilang LDL itu jahat. Kalau saya belajar, Tuhan tidak pernah salah menciptakan LDL. Tapi Amsal bilang, apa yang dipikir lurus, ujungnya maut. Ternyata ada makanan yang bikin LDL liar. Saya ulangi, jadi serangan jantung, stroke, itu bukan LDL. LDL yang ada OX. Apa itu Pak Yu? Dengarkan saya baik-baik. Ada makanan yang bikin LDL-mu liar. Apa namanya? OX LDL. Nanti kalau Anda ketik di Google atau GPT, OX LDL adalah LDL yang teroksidasi oleh makanan Anda. Makanannya apa ya Pak Yu? Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah satu ini. Gitu ya. Habis ini saya jelaskan. Ya, tenang aja, jangan emosi. Pokoknya siap-siap. Oke, kita masuk ya. Tanda-tandanya apa Pak Yu? Sebelum ke dokter ada tanda-tandanya. Kalau kolesterol LDL tinggi, ya resikonya ini. DVT itu apa? Sumbatan di kaki. Jadi kalau Pak Yonggi, Pastor Yonggi ke Surabaya, tolong ya Pastor Yonggi, 26 jam Anda jangan duduk. Setelah 5 jam, berdiri aja di dalam lorong. Ya, sama nyanyi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Gitu ya. Kenapa? Karena kalau Anda duduk terlalu lama lebih dari 6 jam, terjadi DVD ya. Karena itu, sorry, banyak yang terserang di tengah jalan DVD. DVD ini sumbatan di betis. Kalau duduk terlalu 6 jam, 8 jam nggak jalan, karena itu paling bagus transit. Saya rencana nanti Oktober diberkati seorang ke Jepang. Saya pikir saya lega, karena 8 jamnya adalah langsung transit di Hong Kong. Nah, saya berencana jalan-jalan gitu ya, supaya nggak terjadi DVD. Nah, Pastor Yongki, tapi Amerika Surabaya itu ya tidur bangun belum sampai ya. Jadi saya dulu di Jerman berhenti SQ-nya sebelum turun Philadelphia saya jalan-jalan. Begitu ya, ngerti ya. Jantung koroner, serangan jantung, angina, emboli paru, stroke. Ini sumbatan LDL teroksidasi. Oke, kita masuk.
Ini puncaknya ya, ini materi. Ini saya lagi nulis buku belum jadi, saya bagikan karena saya jarang ke New York dan New York harus dengar ini ya. Ternyata gula meningkatkan kolesterol. Vegetarian kena stroke, vegetarian kena jantung. Dia nggak makan daging, tapi dia makan gula. Duh, Pak, saya nggak makan gula, Pak. Saya makan nasi, Pak. Lah ya nasimu mengandung gula. Saya nggak makan nasi, Pak. Saya makan kue tio, Pak. Kue tio itu sepupunya nasi. Ponakannya bihun. Ya, ngerti ya. Spaghetti itu omnya, gitu ya. Nah, jadi caranya bagaimana? Boleh, boleh. Karena Tuhan ciptakan. Tapi Tuhan bilang secukupnya. Katakan sebelahmu, secukupnya. Gitu ya. Teori secukupnya ini apa toh, Pesrio? Gini loh. Batasnya 100 miligram per desiliter. Kalau kau makan nasi, segini aja. Ditambahi tempe, turun lagi. Tambahi ayam, turun lagi. Karena protein menghambat gula jadi diabetes. Karena itu Tuhan kasih mana burung boyo, roti dan ikan. Lihat dapat daging dan roti. Karbohidrat akan menyentuh kalau double karbohidrat. Nasi dan bakmi, Pak. Ya, nyentuh. Pak, kok saya belum? Sabar, semua indah pada waktunya, ya. Tenang aja. Jadi teorinya gimana? Nasi ditambahi tempe, turun. Tambahi sayur, turun. Gitu loh, saudara. Mbak, kalau nasi, tambahi mie, naik. Tambahi kerupuk, naik. Minum es teh manis, jedok, saudara. Ngerti ya? Itu jadi semua boleh, tapi dikontrol, jangan waktu bersamaan. Ayo kita masuk lagi ya, lebih lanjut. Ini puncaknya, siap-siap. Dengarkan, gak usah dicatat ya, gak usah di crop. Nanti saya kasih yang bagus PDF-nya. Anda lihat ini, ternyata kolesterol dalam tubuh ada dua, eksogen dan endogen. Eksogen dari jeroan hati gitu. Tapi itu cuma 20%. 80%-nya dari endogen. Ayo, lihat saya perhatikan biar Anda nggak salah sangka ya. Kalau kolesterolnya, misalnya nih, Pak Steven ya, saya buat contoh ya Pak Steven ya. Misalnya Pak Steven kolesterolnya 200 misalnya, maksimal kan 200 total. Ternyata itu yang 20, yang 20 dari makanan salah. Yang 80 yang Anda tidak tahu, endogen. Dari ini kita belajar. Wah, tidak makan daging kok kolesterol. Iya, karena Anda tidak tahu. Nah, firman Tuhan itu memerdekakan saudara, memberi hikmat. Nah, ini kita belajar ya. Anda lihat. Nah, kalau ini eksogen, babat, hati. Seandainya Anda salah makan, tidak pengaruh banyak ini. Ya, yang pengaruh banyak yang Anda tidak tahu, endogen. Apa itu? Anda lihat, ini bahasanya agak sulit, ya sedikit, tapi ini saya buat supaya Anda tuh tahu. Di Google diketik aja nanti, urutannya keluar langsung pengertiannya. Saat Anda konsumsi karbohidrat apapun, yang manis, asin, nasi goreng kan asin, keripik kentang kan gurih. Ternyata semua dikonvert menjadi glukosa 6 fosfat dan dirubah menjadi fruktosa, bla 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 bla, dirubah jadi bifosfat, bla bla bla, asetil, asetoasetil. Nah, obat kolesterol itu mencegah ini. Next. Ternyata obat kolesterol Anda itu astorfatasin mencegah mevalonat.
menjadi isoprenoid. Karena kalau terus-teruskan jadi kolesterol walaupun Anda tidak konsumsi kolesterol. Kesimpulannya apa Pak Yu? Gula jadi kolesterol. Jadi bagaimana tipsnya? Kita belajar yang satu ini. Oke, segala minuman bersoda itu mengandung HFCS. HFCS. Kalau Anda belikan minuman anak Anda, sekarang dilihat HFCS. Enggak boleh. Kalau minuman manis, boleh diminum siang hari. Berbuka puasa boleh sedikit ya, minum manis. Tapi kalau Anda mau sempurna, yang sakit-sakit dengarkan saya. Yang sedang sakit dengarkan saya. Kalau Anda minum air putih 40 hari ini, tubuhmu akan berterima kasih. Dan nanti Anda lihat tindakan dan iman sempurna. Jadi apapun makanannya ada gulanya, nasi, roti, nggak apa. Tapi jangan ditambah minuman. Karena minuman itu cenderung 80%-nya. Gula yang tidak kelihatan gula. Tidak semua produsen menuliskan gula. Kalau ada kata-kata no sugar, bahaya. Berarti pakai HFCS. Yang diberkati Tuhan, angkat jempol, biar saya tahu responmu. Pak, sudah kadung beli banyak, Pak. Itu pilihanmu, terserah pilihanmu. Saya hanya mengajarkan saja, ya. Oke. Jadi ingat yang pertama apa yang jadi gula? Yang jadi lemak, kolesterol. HFCS. Yang kedua ada maltodextrin. Maltodextrin. Ini nanti lihat ya, guys ya, kalau ke saya pernah diajak Pak itu ke supermarket sana, banyak ini dilihat ya, membelanjakan berkat Tuhan dengan pinter ya. Jadi jangan semua diambili, diambili aja ya, diambili. Doa tidak merubah nutrisi ya, ingat itu baik-baik. Jadi dilihat, bijaksana, berdoa dan berjaga jaga. Jadi dilihat. Jadi maltodextrin ini mengerikan, ya. Tapi nggak semua kok, ya nggak semua. Kemarin saya dibawain oleh-oleh dari teman saya pergi ke New York, Pak Yo. Ini loh, sebelum Pak Yo kan ke New York, tak kasih wafer. Harganya sama-sama bagusnya, tapi yang sayang satunya ada maltodextrin. Jadi dibaca ya, dibaca. Kalau ada maltodextrin, itu nggak perlu dikonsumsi. Pak, kalau saya pingin sekali, ya satu aja, jangan satu plastik, satu aja. Terus habis makan, dalam nama Yesus, sama pakai sepatu olahraga, lari 2 kilo. Lumayan ya, bisa dibakar. Ya, oke. Ya, ternyata semua minuman kayak gini rata-rata loh ya, nggak semua ya. Baca aja. Anda tinggal di New York itu enak loh. New York itu ada FDA. FDA itu mengharuskan mencantumkan. Jadi Anda lihat ya, pokoknya dextrosa sama fruktosa itu bahaya. Oke, Pak, kalau minum ini boleh enggak? Boleh, jangan sering-sering. Misalnya gini, Pak, kalau minum ini, lalu jajannya ini, lalu haus minum ini.
sempurna. Cara tercepat ke UGD. Jadi boleh, 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 boleh. Jangan dicampur-campur. Ya, oke. Yuk teorinya kita belajar dulu Alkitab. Biar otaknya nggak panas ya, belajar bahasa kimia terus. Berikan kami hari ini makanan kami secukupnya. Artinya apa? Ketika ada konsumsi gula dan tepung, terasa manis, kadang-kadang tawar atau gurih, secukupnya tidak akan meningkatkan glukosamu. Semua berbahan tepung meningkatkan produksi. Jadi kalau makan nasi, ya udahlah, ditambahi ayam. Jangan nasi dan bakmi. Nah, ini dia. Ini dia. Pak Yo, kalau nasi dikit, ada minyak dikit, boleh-boleh. Ya, nasi dikit, nasi separuh, mie separuh boleh. Tapi kalau minyak 2 bungkus, nasinya 3 porsi, itu namanya Goliat. Ya, tanya sebelahmu, kamu Goliat atau manusia, gitu ya. Tapi ini hanya dua ya, perhatikan, saya akan di puncak materi. Ini dua ya, nggak masalah ya. Jadi minyak dikit, ditambahi telur, sempurna. Tambah sayur, sempurna. Ya, ini boleh dimakan kok. Minyak boleh, nasinya boleh, tapi jangan banyak. Yang nggak boleh mana Pak? Piringnya ya, piringnya nggak boleh ya. Jangan emosi. Nasi tidak boleh ya, piring aja. Jangan. Nah, yang tidak boleh nih, perhatikan ya. Ini Julin ini ya, harus perhatikan ini kamu ya. Nah, nah, bayangkan nasi satu, mie dua, kerupuk tiga, ditapuk sama donat, break empat, minum soda, pisang enam, gula bersamaan. Jadi ngerti ya saudara, jangan bersamaan. Boleh, boleh, boleh. Masih ingat nggak waktu saya di New York saya ajak, jangan makan buah setelah makan. Maksudnya itu nggak ngerti ya. Sekarang saya jelaskan karena waktu itu saya pikir terlalu dalam. Buah gula walaupun bagus. Kalau kamu gabung dengan karbohidrat lebih dari 100. Tapi kalau buahnya di split, gulanya nggak naik. Oke ya, ngerti ya? Oke. Kalau buah sebelum makan, fruktosa hancur duluan. Tapi kalau nasi ditambah buah, dia bentrok gitu ya. Oke. Tips terakhir. Yuk, Senin sampai Jumat air putih atau teh tanpa gula ya. Ya ini saya cari gambar AI ini sampai Yesus minum air putih ya. Jadi minum anggur kalau pesta aja ya. Pak boleh minum anggur nggak? Boleh, tapi waktu pesta ya secukupnya. Jadi ngerti ya. Hari ini hari Kamis. Minum manisnya 2 hari lagi ya. Minumnya ya. Ayo, Senin sampai Jumat air putih. Yang setuju angkat jempol, saya mau lihat. Ayo, angkat jempolmu terpaksa. Ayo, yang jelas. Nah, kayak Pak Yogi itu loh, 2 ya. Oke, oke. Nah, ayo, dilihat, dilihat, dilihat. Ayo, dilihat, dilihat. Tapi kalau Pastor Yonggi mau mencoba, ayo, aku 40 hari ini air putih saja, sempurna, gitu ya. Tapi kalau minum kopi tanpa gula, boleh. Minum teh tanpa gula, boleh. Hati-hati dengan minum vitamin. Hati-hati dengan minum vitamin. Hati-hati dengan minum vitamin. Ya, ini contoh nasi yang di Indonesia. Ayo ya, Indonesia ya, lihat. Anda kan penggemar nasi. Nah, ini contoh nasinya beda-beda, minumannya sama air putih.
Penutup, sebelum saya berdoa untuk kesembuhan Anda, karena mendengar hal seperti ini tidak cukup. Anda terlanjur sakit. Saya harus berdoa kesembuhan dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Apa yang kita pelajari tadi tidak menyembuhkan. Apa yang kita pelajari tadi adalah menjaga supaya kesembuhannya itu bisa dinikmati. Hati-hati kalau puasa minum vitamin, karena ada vitamin yang mengandung gula. Jadi Anda lihat, kalau vitaminmu mengandung gula, Anda harus minumnya saat buka puasa. Kalau enggak, puasamu batal. Pak, kan Tuhan baik. Aku tahu Tuhan baik. Tapi kalau fisikmu puasanya sempurna, hanya minum air putih, organ-organmu membaik. Gitu loh. Ngerti ya, teman-teman. Kecuali yang masih darah tinggi, Anda wajib minum obat seumur hidup. Itu bukan nggak punya iman, itu bijaksana. Obat darah tinggi itu bukan obat. Seperti sakit perut, minum obat. Nggak sakit perut, nggak minum obat. Darah tinggi itu beda. Kalau Anda minum Kendelin, amlodipin, atau apapun yang diresepkan doktermu, itu nggak ngobati darah tinggimu kok. Tak ulangi, kalau kamu minum obat darah tinggi, itu nggak ngobati, dia bukan obat. Dia namanya penjaga ginjal. Kalau engkau darah tinggi, tidak minum obat darah tinggi, ginjalmu sakit dan cuci darah. Jadi kebalik, Pak minum obat nanti darah ginjal. Enggak, itu bukan obat. Nah, saudara, Pak kalau punya iman, kenapa minum obat? Dengarkan saya baik-baik. Dengarkan saya baik-baik. Tuhan itu pasti baik dan menolong. Cuma, dengarkan, terakhir ya, stroberi ditanam berbuahnya 6 bulan. Mangga berbuahnya 5 tahun. Musang king berbuahnya 12 tahun. Kamu nangis, berdoa, bahasa roh, tetap 12 tahun. Jadi bukan Tuhan nggak hebat, karena spesifik per orang. Mungkin saya lumpuh 4 tahun. Ada yang lumpuh masih 10 tahun, jangan putus asa. Mungkin Anda lebih spesial dari saya. Karena Anda lebih kuat. Karena Tuhan tidak mungkin beri yang melebihi kekuatan. Mungkin saya nggak kuat 10 tahun, jadi 5 tahun Yohanes berjalan. Mungkin Anda masih lumpuh nonton ini. Jangan putus asa. 38 tahun aja disembuhkan kok, apalagi cuma 10 tahun. Cuma ini kuncinya. You are in waiting room. Kamu sedang dalam ruang tunggu. Nah, menunggu ini ada dua. Caranya terserah dia. Waktunya terserah dia. Orang Kristen bukan kurang doa. Bukan kurang iman. Hanya nggak ngerti ini. In waiting room, what do you do? Apa yang kamu lakukan di ruang tunggu? Kalau Anda mengerti ini, Anda mengerti ini, Pak, bisa nggak setan menahan berkat? Bisa. Saya minta tambah 1 menit ya. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, jelaskan ini supaya mereka sabar nunggu. Daniel 10 mengatakan begini. Catat, Daniel 10. Dia berdoa, berdoa, berdoa. Tiba-tiba doanya menyentuh langit. Dan Tuhan kirim Gabriel. Gabriel datang. Oke, nolong Daniel. Tiba-tiba di tengah jalan, dewa-dewa Persia bilang, stop, you mau kemana? Aku mau ke Daniel. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi akhirnya Gabriel ditahan. Daniel bilang, kok lama ya? Daniel in waiting room. Dan dia punya hobi bukan nyanyi. Hobinya berdoa dan percaya. Berdoa dan percaya. Akhirnya kalau barang yang kau tunggu, berkat belum datang, kuatlah berdoa. Kalau sudah doa, ditambah lagi doanya.
In waiting room. In waiting room. Akhirnya doa Daniel melewati pertempuran setan dan Gabriel menembus surga. Tuhan bilang, apa ini? Duh, kok masih doa? Oh, ditahan setan. Akhirnya Tuhan mengirim Mikael. Jadi Anda baca ya, Daniel 10. Saya waktu lumpuh baca ini kuat. Mikael datang, weh, siapa kamu mengganggu Gabriel? Ya, aku setan. Akhirnya setan dihancurkan Mikael. Setan kuat. Tapi sorry ya, Tuhanku lebih kuat. Buat tepuk tangan buat Tuhan. Jadi jangan, setan itu memang hebat. Tapi sorry ya, Tuhanku lebih hebat. Masalahmu mengkhawatirkan kamu. Tapi dengarkan saya, masalahmu tidak cukup kuat mengkhawatirkan Tuhanmu. Tuhanmu masih bertata. Tuhanmu masih berkuasa. Kini saya mau nangis lagi. Saya masih ingat. Akhirnya waktu saya setahun masih lumpuh, 2 tahun lumpuh, koko saya bilang, ayo Daniel aja ditahan kok, masa kamu apalagi? Ayo kalau Daniel kuat, kamu harus kuat. Saya tambahi berdoa. Saudara saya doa bisu loh. Doa, Tuhan apakah kau mendengar suaraku? Tuhan bilang, ya, sorry ya saya mau nangis lagi. Saudara dengarkan saya. Anda harus kuat. Karena Tuhan itu baik. Tapi setan akan menghambat itu. Tapi dengarkan saya. Waktu saya dengar Tuhan ngomong di telinga saya, ngomong gini. Nah, berkatmu kesembuhan sudah datang. Belum Tuhan. Tuhan jawab gini. O, T, W. Katakan sebelahmu. OTW. Berkatmu. Kesembuhanmu. Tenang. Pasti datang. Selama kau anak Tuhan berpuasa adalah menguatkan doa. Karena takutnya berkatmu ditahan setan. Puasamu, Tuhan bilang, yang ini harus dengan doa dan puasa. Tuhan, aku sudah berdoa, tahu, tapi yang ini lain. Kalau engkau sudah berdoa, masalahmu belum selesai. Tuhan bilang, doa bagus, ditambah puasa, powerful. Selamat berpuasa dari saya, Surabaya, Yohanes Sunardi. Tuhan Yesus memberkati Anda. Iya, Pak Yo. Thank you banget, Pak Yo. Katanya mau berdoa buat kami. Silakan, Pak Yo. Berdoa dulu untuk kami, Pak Yo. Aku bersyukur kepada Tuhan. Aku percaya dan sungguh percaya satu orang bertemu Tuhan, sekeluarga disembuhkan Tuhan. Aku percaya ketika teman-temanku hadir di Zoom ini, saudara di rumah disembuhkan Tuhan. Bahkan yang di YouTube melihat ini, kapanpun engkau melihat tanggal ini, video ini, kau harus percaya. Di mana saudara berada jauh, Tuhan sembuhkan. Aku berdoa, karena itu terimalah segala yang terbaik dari Bapa di surga. Kesembuhan yang sempurna, berkat yang sempurna, hubungan baik suami, istri, anak, menantu diberkati Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Tahun 2025, kau diberkati Tuhan. Hal-hal yang tidak dari Tuhan, disingkirkan Tuhan. Roh Kudus berkata, dengarkan baik-baik, penundaan, kekecewaan tidak akan terjadi 2025. Percayalah, percayalah. Dalam nama Yesus yang percaya, katakan, amin, 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 amin. Yes.